Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel YouTube Akbar Zainuddin, inspirasi, motivasi, dan pengembangan diri. Masih dalam program Ramadan dari mancanegara. Kali ini kita akan ke benua Australia. Luar biasa, kita akan ketemu dengan Ustadz Dr. Khalid Muslih dari Sydney yang sedang berada di Australia selama 1 bulan ini untuk menyebarkan syiar Islam dalam bulan Ramadan di Australia. Assalamualaikum Ustadz Khalid, kaifal hal? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Jakarta sekarang jam 10.30. Di Sydney jam berapa, Ustaz? Jam 1.33 ini, Ustaz. Jam 1.33. Jadi bedanya ya. ada 3 jam kira-kira, insya Allah. Ustaz Khalid, antum di Gondor tahun berapa dulu? Saya masuk tahun 86. 86. Ya, 86. Tapi waktu itu lulus tidak mendapatkan tempat. Lalu kemudian 1 tahun saya nyantri di Jember di Baitul Arqam 1 tahun. Lalu kemudian kembali untuk mengikuti ujian kelas 2 dan alhamdulillah lulus 2L saat itu. Ada 2 kelas waktu itu, yaitu L dan M. Itu adalah 2 kelas khusus untuk calon pelajar yang datang dari pondok-pondok alumni yang kemarin tidak lulus sehingga mengikuti ujian kelas 2 langsung gitu. Tamat tahun berapa, Ustaz? Tamat 92. 92 itu terkenal dengan alumni 8 Windu. 8 Windu ya. Oh, pas peringatan 8 Windu ya. Pas peringatan 8 Windu ya. Oke. Ayo Kismin kok di mana tuh, Ustaz? Kisem Syirkat Thalaba. Syirkat ya. Di Kopel. Ya. Iya, betul. Kita dulu menikmati pengumuman-pengumuman yang antum bacakan itu dulu. Oh. Kedengaran ya. Iya, insya Allah. Dari Gontor kemana, Ustaz? Antum meneruskan kuliah? Setelah itu saya sebenarnya berniat untuk selesai S1 di Gontor. Waktu itu saya pengabdian itu pertama di Darussalam Press, lalu dipindah ke KMI ya setengah tahun. Setengah tahun saya dipanggil oleh Ustadz Atim Husnan Allah Yarham. Kemudian menawarkan, Khalid siap nggak ke Mesir gitu. Ya, saya bilang siap sekali Ustaz. Ya kalau begitu, kalau siap, ini hari Jumat, hari Ahad, insya Allah siap-siap pergi ke Jakarta untuk tes begitu. Tes. Nah kita hari Ahadnya diberangkatkan oleh Bapak pimpinan dan para guru-guru senior untuk pergi tes, dan alhamdulillah kita 6 orang itu lulus semua. Waktu itu pergi ke Mesir ya. Dari kemana? Kementerian Agama loh, Ustaz? Tesnya? Ya, melewati Depak ya. Langsung berangkat ke Mesir berarti antum? Ya, berangkat ke Mesir 93. Oh. Ya, saya sebenarnya ingin mengambil jurusan tafsir. Lalu kemudian masuk Usuluddin. Nah, karena di situ jurusan tafsir ada di bawah Usuluddin. Tapi setelah 2 tahun, saya ditaruh di akidah dan filsafat. Mungkin karena nilai-nilai saya yang di bidang ini, misalnya mantik, kemudian ilmu kalam, kemudian akidah, tayyarot fikriyah, begitu, itu mungkin lebih bagus gitu. Lalu kemudian saya ditaruh di situ sehingga ya saya teruskan di Qism Aqidah wal Falsafah Kuliah Usuluddin Jami'atul Azhar. Itu sampai selesai.
selesai tahun 97. Alhamdulillah lancar. 97 ya. 97 ya. Lalu kemudian 98 itu terjadi krisis. Memang saya sengaja ingin melanjutkan S2 dan tidak pulang sebelum S2 begitu. Lalu 98 saya melanjutkan lagi dan alhamdulillah dengan berbagai macam tantangan lulus 2003 di jurusan yang sama. Nah, lalu kemudian di Azhar juga. Lalu kemudian saya pulang menikah dan kemudian mengabdi di Gontor 2 tahun. Ya, kemudian akhir 2005 itu saya kembali lagi untuk melanjutkan S3 di Al-Azhar juga dan di jurusan yang sama. Dan alhamdulillah selesai 2010. Ya, 2010. Semenjak 2010 itu saya berada di Gontor. Dan berarti semenjak tahun 2000 S1, S2, S3 di Al-Azhar berarti ya? Ya, alhamdulillah S1, S2 Azhar, S2 dan S3 di Al-Azhar, istiqomah ya. Jurusan yang sama ya? Jurusan yang sama. Jadi saya memiliki linearitas yang alhamdulillah. Ya. Ya. Gitu. Antum pulang ke Gontor tahun berapa? Pulang kemudian 2010. Itu kembali ke Gontor sampai pengabdian atau penempatan pengabdian ada di Gontor 1. Lalu kemudian 2014 ya Gontor akan membuka universitas. Nah, kita dipindah penempatannya di Unida. Jadi sekarang semenjak tahun itu 2014 sampai sekarang sebenarnya saya menetap di kampus Unida Siman. Gitu, Ustaz. Oke. Antum tanda tangan menjadi kader kapan, Ustaz? Nah, itu setelah tahun 2010. Oh, setelah tahun 2010. Iya, setelah pulang dari dari Mesir S3 itu. Itu tanda tangan. Dulu berangkat tanda tangan sebagai kader daerah, Ustaz. Ketika berangkat tahun 1993 berangkat itu sebagai kader daerah. Tapi ketika 2010 pulang itu tanda tangan lagi sebagai kader tetap, insya Allah. Apa bedanya, Ustaz, kader daerah itu? Kalau kader daerah itu dibatasi waktu, misalnya 3 tahun, ada yang 2 tahun gitu, setelah belajar dari tempat di mana kita ditugaskan, atau sepanjang kita belajar di luar, kita mengabdi di Gontor. Itu yang kader daerah. Nah, tapi kalau kader tetap, ya itu ya nanti akan menetap selamanya di Gontor sampai mati, insya Allah. Amin. Kok terpikir jadi kader tetap Gontor itu mulai kapan, Ustaz? Karena saya terpanggil ya, kayaknya dengan kapasitas S3, kayaknya menurut saya tempat yang paling tepat gitu untuk mengabdi dan menyalurkan bakat dan semua potensi itu kayaknya nih saya harus di Gontor ini. Ya seperti itu. Yang kedua, ini mohon maaf mungkin ada kaitannya juga dengan kekeluargaan ya. Karena menikah dengan keluarga Gontor, nah itu alhamdulillah juga termasuk pendorong ya, atau yang menjadi motivasi. Ya. Ya, itu memperkuat ya. Iya, memperkuat. Ya. Insyaallah. Nah, memantapkan. Oh, memantapkan ya, memantapkan. Ya, insyaallah. Alhamdulillah. Kalau di Unida di mana saat antum?
Di Unida semenjak awal dulu saya di Pasca Sarjana sebagai Kaprodi, Kaprodi Akidah dan Filsafat Islam. Ya. Lalu pada tahun 2020 ini saya diamanatkan untuk menjadi direktur program Pasca Sarjana sampai tahun 2025 yang akan datang. Ini Ada mohon berapa doa mudah-mudahan. Program Ustaz Pasca Sarjana itu Unida? Ada 3 untuk S2 dan 1 untuk program S3. Yang pertama adalah Akidah dan Filsafat Islam, yang kedua Pendidikan Bahasa Arab PBA, dan yang ketiga HES, Hukum Ekonomi Syariah, itu yang untuk S2. Sementara untuk S3 itu Akidah dan Filsafat Islam. Sehingga untuk Akidah dan Filsafat Islam kita itu memiliki jenjang secara lengkap ya. S1, S2 dan S3 itu sudah lengkap. Dan memang karena kader kita SDM kita yang mungkin sejak dulu paling kuat ini ada di situ. Iya. Insya Allah akan kita susul dengan prodi-prodi lainnya untuk bisa kita lengkapi S2 dan S3-nya. Ini mohon doa semuanya para alumni. Amin, amin. Ya. Nah, antum di Australia ini program apa ini, Ustaz? Nah, ini ceritanya ada seorang student yang juga menjadi board of imam di salah satu masjid di sini. Student apa? Student S3 sedang menyelesaikan S3 dia di sini di Western University kalau nggak salah. Itu Ustadz Saifur Rahman Mahfud. Ustadz Saifur Rahman Mahfud ini dulu di Ngabar. Ya, dulu di Ngabar. Lalu beliau mendapatkan tugas untuk mencari dai yang bisa mengisi Ramadaniyat ya selama di Sydney selama Ramadan. Kemudian pergi ke Gontor, pergi ke Unida ya. Kemudian minta kepada Bapak Rektor bisa memberangkatkan salah satu dari dosen. Kemudian saya dipanggil Bapak Rektor dan diamanatkan untuk untuk bisa pergi ke Sydney ini. Undangan dari CD, Center of Islamic Dakwah and Education. Ini adalah salah satu dari organisasi orang Indonesia yang di sini, umat Islam, yang membuat masjid di sini, membuat masjid dan punya 2 cabang. Yang satu di Sydney, yang satu di Tempe namanya, di daerahnya Tempe. Yang kedua di Western ya, di West ya. Itu ada 2 cabang dari CD itu. Jadi yang dikelola adalah 2 masjid ya, masjid dan center ya. Karena komunitas Indonesia itu mulai mulai bergeser ke daerah yang agak jauh, mungkin karena tuntutan harganya ya di kota untuk perumahan dan lain sebagainya itu semakin tinggi, maka mereka mencari daerah-daerah baru. Nah, mereka banyak berkumpul di daerah West itu. Nah, di situ mereka mendirikan cabang baru sehingga tidak terlalu jauh jika ke pusat ya, masjid pusat itu bisa mencapai 45 menit kalau naik mobil, 45 menit sampai 1 jam dari West ke Tempe itu. Sehingga memang bagus, ada cabang baru di sana itu sehingga tidak terlalu jauh ya itu aktivitas di masjid. Begitu. Nah, antum yang di masjid mana? Ya, kita kadang-kadang di gantian ya, karena kita bertiga ya, dari secara bergantian.
Bukan, bertiga itu ada satu saya dari Unida. Kemudian Unida yang satu. kedua ada Ustadz Jumharuddin Sulaiman. Itu biasa mengisi di TV One, ya. Kemudian yang ketiga itu Ustadz Mahir Muhammad Soleh. Ya, ini juga dari Gontor. Jadi kita berdua dari Gontor. Ustadz Jumharuddin ini alumni dari Asy-Syafi'iyah. Tapi ketiga-tiganya kita sama-sama alumni Azhar. Oh. Ya. Ya. Lah ngisi di sana gantian. Kita ngisi gantian, kadang-kadang ke cabang selama 3 hari, lalu balik lagi ke pusat, begitu, gantian yang lain, begitu. Itu. Lalu kemudian di sini banyak komunitas. Ya, banyak komunitas dan ada beberapa masjid. Ya, orang saya lihat memang banyak, yang banyak di sini adalah komunitas Padang. Ya, orang-orang Padang. Banyak di sana. Ya, banyak di sini. Ya, sehingga mereka mendirikan surau. Namanya surau, ya. Surau Minangkabau atau gimana begitu. Itu komunitas mereka, komunitas Padang. Artinya yang mempelopori mendirikan masjid itu mereka, meskipun masjid itu ya untuk umum. Kemudian ada lagi masjid yang didirikan oleh komunitas Aceh. Ya, itu komunitas Aceh, ada masjid Ashabul Kahfi kalau nggak salah namanya. Kemudian juga ada komunitas lain mendirikan masjid Iqra. Ya, jadi ada banyak masjid di sini, orang-orang Indonesia mendirikan masjid. Ada juga masjid yang di situ komunitasnya orang Arab Indonesia, ya, yang ada di sini. Ya, nah, itu juga mereka juga mendirikan masjid juga. Jadi karena memang daerahnya jauh-jauh, sehingga ya ada kewajaran kalau mereka kemudian di tempat tertentu itu kemudian mendirikan masjid. Itu supaya akses ke masjid lebih mudah, ya, dan lebih dekat gitu daripada jauh seperti itu. Toh juga kalau di Tempe itu yang di pusat itu, ya, kalau semuanya sholat di situ kira-kira ya tidak muat gitu kan. Berapa muat 100 orang jamaahnya, Ustaz? Kalau di biasanya kalau di masjid pusat ya sekitar 200 orang gitu. 200 ya? 200. Kalau yang di West kira-kira itu? Kalau di West itu komunitasnya dia anak-anak muda. Jadi kira-kira adik-adik saya kira-kira sekitar 10 tahun di bawah saya lah begitu. Mereka itu generasi muda, sebagian juga lahirnya di sini begitu. Sebagian lahirnya di sini. Iya, lahirnya di sini dan sudah menikah dan sudah memiliki anak. Nah, itu generasi kedua, ya, orang-orang Indonesia yang ada di Australia, ya. Jadi generasi yang pertama datang mulai tahun 60-an, ada yang tahun 70-an begitu. Nah, itu mereka sekarang sudah sepuh, tapi mereka sudah memiliki anak dan sudah memiliki cucu. Nah, ini banyak komunitas itu ada di Tempe, sementara yang di cabang tadi di West itu anak-anak muda kebanyakan di situ. Ya, surau-surau yang didirikan orang Padang, terus masjid orang Aceh itu berapa orang itu biasanya itu jamaahnya? Oh, rame, Ustaz, rame. Kalau musim Ramadan ini selalu rame. Ya, apalagi kalau weekend. Ya, kalau weekend itu ada berbuka puasa bersama. Dan itu sangat ramai sekali, datang keluarga sama keluarganya, ya, sama rombongan, sehingga masjid itu sangat semarak di sini. Ya, selama Ramadan terutama, ya, weekend, ya, terutama weekend. Jadi hari-hari biasa agak turun sedikit, ya, begitu. Nah, antum kegiatannya berarti mengisi ceramah gitu, Ustaz? Ya, mengisi ceramah, menjadi imam, khutbah Jumat.
Oh, Ya, khutbah Jumat, menjadi imam 5 waktu sholat jamaah. Kemudian pagi itu ada kajian subuh, ya, kajian subuh. Kemudian hari tertentu itu Selasa, Kamis begitu ada namanya kajian duha, yaitu offline dan online. Kemudian terawih, terawih itu kita yang kebanyakan menjadi imam Isya dan kemudian mengisi kajian. Sementara alhamdulillah di sini untuk sholat tarawihnya diimami oleh anak-anak muda di sini. Dia lahir di sini. Anak-anak yang lahir di sini itu ada sekolah, ya, sekolah tahfidz Quran, yang ada sekolah Islam juga yang didirikan oleh orang-orang komunitas Arab di sini. Dan juga ada sekolah, tapi sekolah yang didirikan oleh Muhammadiyah, ya, komunitas Muhammadiyah tapi ini bukan di Sydney, ya, kalau nggak salah di Melbourne, ya. Itu dan kemudian ada di antara aktivitas masjid ini juga ada TPA-nya, ya, sehingga anak-anak itu juga belajar Al-Quran, juga menghafal Al-Quran, juga di sekolah tadi, ya. Jadi di sini ada tempat-tempat juga yang alhamdulillah menghasilkan anak-anak yang lahir di sini, ya, itu, dan kemudian mereka sudah tidak lancar lagi berbicara bahasa Indonesia. Mungkin kalau paham masih, tapi kalau ngomong mereka nggak bisa itu. Nah, anak-anak itulah yang sekarang menjadi imam itu, dan hafalannya banyak-banyak dan bagus-bagus, ya. Ya, seperti itu. Nah, itu aktivitasnya selama. Nah, mereka itu kan dari Indonesia, imigran, ya. Itu penduduk. Ya, betul. KTP atau apanya itu, identitas mereka itu gimana itu, kependudukan itu? Ya, mereka mayoritasnya sudah menjadi citizen, menjadi penduduk tetap, atau menjadi PR, ya. PR itu dia memiliki fasilitas seperti penduduk asli, hanya dia bukan citizen. Ya, nanti ada beberapa hak-hak yang dia tidak bisa mengambil, seperti misalnya election, pemilihan begitu, lalu kemudian pergi ke beberapa negara yang free gitu, tidak pakai visa. Kan ada, kalau Commonwealth kan bisa pergi ke sekian kalau nggak salah di atas 100, ya, negara itu bisa. Itu dia tidak mendapat, tapi yang lain-lain dia mendapat itu. Nah, itu ya ima citizen, ya ima mereka PR, ya, begitu. Tapi yang menjadi citizen itu sudah banyak sekali. Ya, mayoritasnya sudah menjadi citizen. Oh, jadi memang sudah menjadi warga negara Australia, ya? Iya, betul, sudah menjadi warga Australia. Termasuk anak-anaknya. Ya, otomatis kalau anaknya. Ya, kalau anaknya otomatis dia. Begitu bapaknya citizen, anaknya lahir otomatis dia. Gitu. Dan mereka sekolah rata-rata di public school, ya, sekolah pemerintah, dan bergaul dengan anak-anak Australia, sehingga bahasa mereka memang bahasa Inggris, ya, gitu. Udah sejak kecil lah bisa bahasa Inggris, ya. Sejak kecil. Bahasa Indonesianya sudah tidak lancar lagi, atau bahkan sebagian sudah tidak bisa sama sekali, ya. Begitu. Di sana puasa berapa jam, Ustaz? Sahur jam berapa? Alhamdulillah, kayaknya sama ini. Sama dengan, ya? Indonesia. Iya. Kita jam 4.45 lah itu. Ya. 4.45 dan berbukanya jam 5. Sekarang jam 5.35 begitu kira-kira. Sama ya kira-kira, ya. Sama kira-kira, kurang lebih lah. Beda 15. Cuacanya pun ini cuaca yang sebenarnya peralihan menuju dingin. Jadi sebenarnya belum masuk dingin, ya.
Jadi masih cuaca yang masih enak ya. Seperti itu. Meskipun bagi kita ini sudah kedinginan. Sudah kedinginan sekali saya di sini. Iya begitu. Itu makannya makan apa di sana itu? Wah, Indonesian terus, Indonesian food. Oh, Indonesian food semua ya? Iya, Indonesian food semua ini. Karena banyak orang Padang di sini, hampir setiap hari ini masakan Padang. Warung Padang banyak di Australia itu? Ada, tidak banyak, tapi ada. Nih, di Australia ini, di Sydney ini, ada ada satu tempat di mana mayoritasnya yang tinggal di situ adalah orang-orang Arab, Ustaz. Orang-orang Arab dikenal dengan daerah Lakemba. Nah, di situ mayoritasnya Arab, mayoritasnya Muslim. Karena dulu katanya dalam sejarah itu Australia kan membutuhkan orang luar untuk membutuhkan penduduk lah mereka. Ya. Maka mengambil banyak penduduk dari Lebanon, kemudian dari Vietnam. Ya, dari Vietnam. Itu banyak orang Vietnam, itu banyak di sini. Kemudian ya seperti biasa, yang besar lagi di sini komunitas orang-orang Cina, sehingga di sini ada Chinatown. Ya, tapi kemudian ada komunitas Arab yaitu Lakemba itu. Nah, di situ orang Lebanon banyak, kemudian ada orang-orang Arab yang lain ya sedikit lah. Ada dari Jazair, ada dari Mesir, ya itu sedikit. Lalu kemudian yang banyak lagi itu komunitas dikenal dengan IPB di sini, Sat. IPB itu India, ya IPB, India, Pakistan, and Bangladesh. Nah itu IPB itu 3 itu. Itu juga komunitasnya besar. Ya, komunitasnya besar. Mereka juga memiliki masjid juga. Memiliki masjid-masjid juga. Jadi orang Arab tadi memiliki masjid-masjid dan besar-besar sekali masjid mereka itu. Orang Pakistan juga, dan ada di sini komunitasnya Turki juga, dan memiliki masjid yang cukup besar juga di sini. Ya, ada masjid namanya Gallipoli, itu ada sejarahnya karena tentara Turki itu sempat sampai ke sini dulu, dan kemudian membangun satu komunitas di sini dan mendirikan masjid. Ya itu. Alhamdulillah. Jadi tidak susah berarti ya, Ustaz ya, mendirikan masjid kelihatannya di situ ya. Tidak susah ya. Ya. Alhamdulillah. Jadi Australia ini, alhamdulillah, dia negara multikultural ya. Multikultural dan menghormati, ada kebebasan yang cukup luar biasa di sini untuk beragama. Itu sangat diapresiasi, sehingga mendirikan masjid meskipun agak sulit itu bisa. Dan yang lebih memungkinkan dan lebih mudah itu kalau membeli gereja. Nah, Masjid Al-Hijrah yang saya di sini itu sesungguhnya dulu asalnya adalah gereja. Ya, gereja kemudian dibeli sama orang Indonesia. Kalau gereja itu sudah ada izinnya. Ya, di sini kalau mau mendirikan sesuatu, mau mendirikan sekolah, mau mendirikan center, mau mendirikan masjid, mendirikan tempat ibadah, itu kesulitannya adalah diantaranya mendapatkan izin dari tetangga-tetangga. Karena di sini betul-betul sangat memperhatikan hak ya, hak individu itu sangat diperhatikan. Jadi nggak boleh ada misalnya ada tempat yang mengganggu tetangga, itu nggak boleh. Ini kalau masjid misalnya, kalau mendirikan masjid, kalau mendirikan center misalnya begitu, itu yang utama adalah izin tetangga. Terus yang kedua tidak mengganggu tetangga. Jadi kalau misalnya parkir sembarangan, kemudian ada noise begitu, kemudian sampai tetangga terganggu, dia bisa lapor dan dalam satu waktu itu dalam secara cepat itu bisa ditutup gitu. Jangankan begitu ya di sini.
parkir misalnya, parkir yang sembarangan kemudian menghalangi tuan-tuan rumah di situ sekitar itu. Kemudian kalau mereka terasa terusik dan kemudian mereka melapor, itu ditutup. Ya, itu ditutup. Ya. Jadi itu anunya. Kesulitannya di situ. Ya. Kalau mereka tidak setuju, wah itu akan sulit. Tapi kalau mereka setuju, tetangga setuju, wah itu insya Allah go ahead itu. Berarti nggak ada azan keluar, Ustaz? Nah itu nggak ada azan keluar. Kita kemarin di awal-awal itu sering kali lewat gitu, karena kan di Indonesia, Masya Allah ya. Itu dari sisi itu kita bersyukur sekali di Indonesia. Ini karena di sini kan terlalu sekuler, jadi agama itu nggak boleh keluar ya dari ranah pribadi, tempat ibadah, ya tempat pribadi, ranah pribadi dan tempat ibadah. Alhamdulillah kalau di Indonesia kan, ya lonceng bersaut-sautan dengan azan itu, insya Allah biasa itu. Iya. Indonesia. Nah, itu dari satu sisi sih, Masya Allah kenikmatan sekali kita hidup di Indonesia. Ya. Sehingga orang-orang Indonesia sini, itu kalau Ramadan itu banyak yang pulang karena suasananya. Iya. Ini karena lockdown aja mereka bilang ya, karena lockdown ini jadi tidak bisa pulang gitu. Kalau buka bersama itu di masjid atau gimana? Iya di masjid. Ini kebetulan masjid ini membeli rumah di belakang masjid. Nah di rumah itulah rumah singgah itu. Nah kita tinggal di situ untuk ustadz-ustadz yang datang dari Indonesia atau tamu-tamu itu ditempatkan di situ. Nah kemudian di ruang belakang rumah itu ada tempat yang agak lapang begitu. Jadi kalau nanti buka bersama kita ada di situ. Nah itu ada di rumah halaman yang bagian belakang itu, iya. Ini rata-rata rumah di sini ini memiliki ruang ya, memiliki ruang lapang begitu, di situ ada rumputnya gitu. Rata-rata itu semua saya lihat hampir tidak ada rumah yang tidak memiliki ruang lapang begitu dan ada rumputnya ya. Nah itu. Nah ini di sebelah belakang itu ada ruang yang agak luas. Nah di situ biasanya ada kita adakan buka puasa bersama begitu. Tiap hari itu gimana buka puasa bersama itu? Di weekend aja saat hari Sabtu ya, di hari Sabtu. Nah itu ada berbuka bersama. Walaupun nanti kalau hari-hari biasa itu masjid menyediakan takjil dan menyediakan buka ya, dalam ukuran 10 orang sampai 15 orang begitu yang sholat di masjid itu. Nanti baru setelah sholat maghrib mulai isya, itu berdatangan semuanya dari berbagai daerah untuk melaksanakan sholat isya dan sholat tarawih. Itu kondisinya di sini. Cara ceramah itu khutbah pakai bahasa apa tuh? Karena orang Indonesia, saya pakai bahasa Indonesia, kecuali khutbah Jum'ah. Karena khutbah Jum'at, Tempe ini, Masjid Al-Hijrah ini dekat dengan bandara. Ya, sehingga banyak orang komunitas lain yang sholat di situ juga. Begitu. Kemarin saya khutbah dengan 3 languages, 3 bahasa. Bahasa Arab, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Nah begitu. Karena di situ komunitas yang datang dari orang Arab ada juga. Wah mereka senang sekali. Ada khotib yang khutbah pakai bahasa pakai bahasa Arab ya. Itu setelah khutbah saya disalamin. Wah syukran akhi, syukran syukran ya Syekh. Al-khutbah ra'iyah. Nah, itu karena mereka biasanya hanya mendengar bahasa Inggris dan bahasa Indonesia di masjid itu. Bekal bahasa Inggris GPS masih Ustaz malah.
Jadi kalau kelas 6 kita anu dulu ya, edat dulu ya. Edat itu, edat. Kiai itu, wah itu ternyata ustakmal sekarang ya. Ya, yang fak sekali itu, mustakmal itu. Saya ragu-ragu kalau bahasa Inggris kemarin itu. Saya tanya, antum kemarin paham nggak bahasa Inggris saya? Paham, paham. Oh, alhamdulillah. Gimana? Bahasa Inggris GBS itu lumayan juga itu. Iya. Ini antum program berapa lama, Sad? 1 bulan lebih 5 hari ya, insya Allah tanggal 4. Kan kalau di sini sudah ditetapkan ya, Idul Fitrinya tanggal 2. Kemudian tanggal 3 itu kita nanti silaturahmi. Tanggal 4 insya Allah kita kembali lagi ke Indonesia, insya Allah. Ketemu anak Gontor nggak di situ? Ada, Ustaz. Ada yang sedang sudah menjadi citizen di sini. Seperti kemarin saya ketemu sama Ustadz Ibnu Sina. Oh. Ya, Ibnu Sina. Kemudian ketemu juga dengan Ustadz Najib. Ya, ini sedang S3 di sini. Barakallah. Fiikum, Ustaz. Barakallahu fiikum, Ustaz. Mohon doanya semuanya lancar. Mudah-mudahan amal kita diterima Allah. Amin. Ya, dan keluar di bulan Ramadan ini sebagai pemenang insya Allah dan kembali fitri. Begitu, Ustaz. Jazakumullah khairan atas undangannya. Terima kasih banyak. Insya Allah inspirasi bermanfaat untuk teman-teman sekalian ya. Jadi, amin. Banyak cara menuju Australia, berbanyak ilmu. Ini tiba-tiba ada undangan ke Australia. Luar biasa. Ini 1 bulan di sana menyebarkan semangat Islam. Kita doakan ya mudah-mudahan Ustaz Khalid, terus Ustaz-Ustaz yang lain yang di sana juga selalu sehat. Mudah-mudahan ilmunya amin. Amin ya rabbal alamin. Demikian rekan-rekan sekalian ya obrolan kita dengan Ustaz Khalid Muslim Mufikur dari Sydney, Australia. Mudah-mudahan menginspirasi kita semuanya. Terima kasih, berkah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.